Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dengan pelajaran informatika ya, kelas 8. Hari ini tanggal 2 Agustus 2021, di mana sebelum pelajaran dimulai, maka kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Ya cukup. Terima kasih ya atas waktunya, sudah menunggu. Di sini pada hari ini kita akan belajar tentang ini ya, berbagai aplikasi dan layanan di internet. Nanti bukunya informatika ini ya. Ini silahkan kamu selalu siapkan ya. Ini kita di halaman 27 ya. Nanti di halaman 27 sampai 52 ya, 27 sampai 52 ya. Jadi buku informatika ini harus kalian baca ya, literasi. Jadi ketika kamu melihat seseorang yang sukses itu tidak hanya melihat video terus ya, misalkan di YouTube atau rekaman dari Pak Denny, tidak ya. Jadi orang-orang sukses itu biasanya terbiasa membaca terlebih dahulu sehingga literasinya kuat, kemudian otaknya mampu berpikir, kemudian bisa menghadapi sesuatu yang ada di hadapannya. Ini pesan dari Pak Denny motivasinya. Gitu ya. Masih mendengar suara saya? Kok diem aja ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, yang berkenan ya kameranya di-on-kan ya. Jadi saya juga bisa melihat, oh ini anak-anaknya ya. Jadi kita ketemu walaupun medianya seperti ini ya, tapi kita juga harus memperhatikan hal-hal yang penting ya. Di sisi lain saya sudah menyalakan kamera saya, tapi kalian tidak. Nah, seperti itu misalkan. Itu ya. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu berbagai aplikasi dan layanan internet. Ini praktikumnya, ini saya setelah pelajari itu saya ingin memberikan kepada kalian tapi tidak di pertemuan ini ya. Jadi nanti suatu saat ada pertemuan yang mana saya tidak membahas teorinya, tapi saya akan membahas praktikumnya. Bagaimana mempraktekkan hal yang sudah kita bicarakan ya. Kemudian ada lagi nanti ulangan ya, penugasan, kemudian forum diskusi, itu kalian ikuti terus ya. Ya kalian paling tidak nulislah di situ. Seperti kalau kalian itu apa? Komen di status teman kalian ya, di Facebook atau di WhatsApp ya, seperti itu. Gitu ya. Tuh. Nah, kini peta konsepnya yang akan selalu kita bahas terlebih dahulu, di mana peta konsepnya ini yang kemarin yang saya jelaskan adalah yang ini, ya. Itu kemarin. Nah, sampai komunikasi datanya, ISP-nya, LAN. Nah, kemudian yang ini aplikasinya. Ya, untuk pertemuan kali ini yang akan saya bahas adalah aplikasinya. Ya, yang B yaitu berbagai aplikasi, yaitu discussion board, kemudian news group, World Wide Web, email, mailing list, weblog, media sosial, cold storage, kemudian aplikasi berbasis cold, kemudian mesin pencari. Ya, sedangkan yang ini nanti untuk pertemuan yang akan datang. Jadi tidak akan saya bahas yang komunikasi data. Gitu ya, kita batasi di sini. Di sini nanti konsepnya tidak seperti di kelas 7 yang adik-adik kelas kalian yang di kelas 7 pun materinya masih saya suapin. Jadi saat ini membuat rangkuman yang ada di bahan ajar, kemudian saya tampilkan ke kalian. Kalau sekarang enggak, saya fokus kepada menjelaskan. Jadi anak-anak yang tidak mau menyimak atau mengikuti Vicon Pak Denny ya tidak dapat apa-apa. Ya, misalkan kalian tidak sempat mengikuti Vicon, kan saya sediakan layanan untuk apa? Memutar itu ya, memutar rekaman Vicon saat ini, yaitu paling tidak diputar. Misalkan jaringan kebetulan kalian error ya, nanti saya sediakan ya dibuka ya. Jadi konsepnya orang belajar itu semua
apa yang kita kerjakan akan kembali kepada kalian sendiri. Ya, jangan sampai ora melu Vicon ora apa-apa. Ya terserah kalian. Yang butuh siapa? Kalian atau saya? Kan gitu. Yang penting saya sudah mengajari kalian. Kalian nggak mau ya sudah. Kan gitu toh? Jadi nanti jangan menyalahkan, ya, kembalikan pada diri kalian. Gitu ya. Itu motivasi juga ya. Ini saya biarkan keancaman saya tidak saya bahas. Yang penting ini berbagai jenis aplikasi internet ya. Aplikasi internet itu ada dua, yaitu aplikasi internet yang paling populer yang digunakan. Kemudian dan yang dibahas ya, yang kedua adalah mesin pencari Google dan layanan Google lainnya. Ini yang kita bahas. Yang pertama aplikasi internet yang paling populer yang sering digunakan, yaitu ada discussion board, yaitu aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi pada forum. Kalau di LMS, ya itu sebetulnya contoh sedikit dari discussion board. Ya, kamu memiliki tujuan untuk belajar informatika. Ya, kemudian kalau kalian bingung lagi, yang paling populer di internet, contohnya lagi, ini bukan kalau gurunya tidak improve ya tidak bisa menjelaskan. Kebetulan saya bisa improve. Pernah enggak kalian bergabung di grup ya di Facebook lah, kalau di Instagram kan tidak ya. Grup ya, itu misalkan komunitas CorelDRAW. Ya, komunitas pencinta CorelDRAW, pencinta percetakan atau pencinta hobi misalkan seperti itu. Pernah enggak kalian mengikuti salah satu grup di media sosial kalian? Pernah, Pak. Ya. Contohnya apa, Mas? Yang kamu ikuti, yang kamu ingat? Saya grup komunitas Basa Jawa Kromo, Pak. Wah, ya ini mantap ini ya. Ya, ini Mas apa Ki? Bram ya? Oke, Pak. Wah, Bram. Saya punya alumni guru sini, Mas Bram. Saya hubungkan guru Salatiga ya dari sini tadi sudah pindah di sekolah yang lain itu memiliki grup komunitas Salatiga yang pengen belajar tentang bahasa Jawa. Khusus bahasa Jawa itu ada, Mas. Ya nanti kalau tertarik kamu ingatkan saya, nanti tak kasih nomornya biar kamu belajar. Jadi nanti seperti orang kalau nganten itu Mas, ya itu biasanya ada Pronoto Coro. Ya itu diajari di Salatiga. Ya tapi kalau di masa pandemi seperti ini agak susah ini kemungkinan. Ya tidak bisa tatap muka di Salatiga ada, Mas. Nah ini contohnya Mas Dama ini diskusi tentang bahasa Jawa ya. Tapi kelasnya sudah internasional ya kalau di Facebook ya. Itu contoh ya. Diskusi ini lebih menarik, kemudian mengerucut ya, sama-sama ketertarikan membuat suatu diskusi. Ya ini layanan yang sering populer digunakan. Tapi gini anak-anak, pesannya Pak Denny, jangan terlalu mengikuti banyak grup. Karena apa? Misalkan kamu suka musik, ikut musik, segala macam musik kamu kunjungi atau kamu mintai persetujuan kamu ikut ya. Musik semua musik, kemudian komunitas mobil atau motor, kemudian game, kamu ikuti semua itu. Lah itu ketemunya kan pusing gitu. Lah itu saran dari Pak Denny ke depan dikerucutkan. Ya paling tidak beberapa lah ya. Kalau jari 5 ini ya ini maksimal. Ya jari 5 itu maksimal. Jangan terlalu banyak saran saya. Gitu ya. Itu tentang itu diskusi atau discussion board atau news group. Ini kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas ada World Wide Web, yaitu WWW. Biasanya kalau kalian browsing kan tidak pernah kalian ketik tuh WWW-nya. Pas zamannya Pak Denny pertama kali belajar internet, itu selalu harus diketik. Harus ada WWW. Kalau sekarang kan tidak. Kamu ketik grisa.id, enter. Langsung ada WWW-nya otomatis. Ya. Nah ini dibahas. Ini adalah untuk menyimpan. Jadi ketika website sekolah misalkan ya, website sekolah ini bisa tampil di layar HP kalian, di laptop kalian, itu menggunakan fasilitas World Wide Web ya di sini. Kalau kalian bingung di situ untuk menerjemahkan extension atau aplikasi yang mencetak HTML. HTML itu Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman yang untuk membuat website. Ya, untuk membuat website itu ada HTML, ada PHP, ada ASP, ya,
ada CSS, macam-macam ya. Itu kelebihan dan kekurangannya ada di situ. Nah, itu termasuk yang populer digunakan sampai saat ini. Ya, itu bisa kalian pelajari lebih lanjut ya. Itu tentang WWW ini. Kemudian yang ketiga atau yang C ini adalah electronic mail atau email. Email ini eman-eman banget anak-anak ya. Ini di HP kalian ada. Begitu kalian punya Android, saya yakin mesti yang dimasukkan adalah Gmail kalian. Tapi tidak kalian tidak kalian kelola dengan baik ya. Saran Pak Denny, email itu satu untuk belajar. Kamu hubungkan dengan nomor handphone yang kamu pertahankan. Jadi ada dua yang dipertahankan. Satu nomor handphone. Contohnya Pak Denny, nomor handphone Pak Denny dari dulu nggak pernah ganti ya ini terus. Kemudian email yang saya gunakan itu malah banyak sekarang karena saya harus mengelola sekolahan, mengelola perpustakaan, ya. Email yang saya kelola banyak. Itu paling tidak itu ada dua ini, nomor HP dan email. Nah, email ini itu kamu pertahankan sampai kamu kerja. Ya, digunakan. Maaf kalau ada diminta untuk memasukkan alamat email ketika belanja atau apa, itu kalau bisa jangan email yang penting karena email itu akan diserang dengan iklan-iklan. Ya, ini ilmu. Jadi ketika tolong masukkan email Anda, paling tidak email yang kedua, email yang untuk belanja atau email yang untuk bermain. Ya, email itu ada yang utama untuk belajar, untuk lain-lain ya itu. Nah itu kamu hubungkan. Ya, electronic mail ini dimanfaatkan untuk komunikasi. Misalkan kalian pengen mengirim ya sesekali lah mengirimkan email pada temennya, ya isinya apa tentang curhatan atau apa. Kuno Pak, sekarang adanya WA. WA itu kan begitu penuh, kamu restart sistemnya atau tidak kamu simpan atau tidak kamu backup kan hilang. Nah, kalau di email kan terorganisasi. Ya, nanti ada email dari gurunya, ada email dari temennya, ada email dari profesi yang lain atau pekerjaan yang lain ya. Itu disusun di dalam email bisa seperti folder-folder itu. Ya, ini internet yang populer tapi jarang kalian digunakan. Jarang kalian manfaatkan. Kalian cenderung pada yang instan. WA aja cukup Pak, email. Nah, seperti itu. Padahal email itu bisa mengirimkan gambar, video, link, ya persis ya. Dan kelebihannya untuk email-email tertentu bisa digunakan untuk mailing list. Ya, itu juga komunitas ya. Dan untuk nanti di belakang ada penjelasan lebih lanjut ya tentang email ini. Gitu ya. Nah, Pak, pertanyaannya email yang paling bagus yang aman apa, Pak? Nah, ini selama kalau Pak Denny kerja tidak menggunakan Gmail, malah saya menggunakan Yahoo. Ya, Yahoo. Saya punya email banyak ya di Yahoo, di Google ya. Kalau kerja saya khususkan di Yahoo. Teman saya Gmail semua, Pak Denny tidak pakainya Yahoo. Apa itu tidak aman, Pak? Lebih aman Gmail, Pak. Nah, ini tadi dua alat yang saya gunakan. Satu nomor HP, yang kedua ini saya sinkronkan. Begitu ada yang masuk email saya, harus minta persetujuan di nomor HP saya. Ya, saya buat seperti itu. Nah, itu jarang sekali dimanfaatkan oleh anak-anak sekarang, ya. Itu. Jadi kalau kalian mau tanya, semuanya aman, Google atau Yahoo, yang penting seperti itu. Ada lagi yang dari Microsoft, ya, itu ada. Itu juga aman, ya. Silahkan kamu baca-baca literasi di internet, mana yang aman untuk menggunakan email ini ya. Biasanya kalian kan lupa itu email kalian apa, passwordnya apa, recovery emailnya apa. Nah itu caranya bagaimana mulai sekarang mumpung keingat dicatat di HP atau di kertas ya, dimanfaatkan media-media yang ada. Nanti jangan sampai gonta-ganti email, gonta-ganti nomor HP. Itu menandakan bahwa orang itu tidak komitmen. Ya Mas Bram ya. Ini Mas Bram yang menyimak betul ini Pak Denny ini. Jadi ya Pak, benar Pak. Ya, orang yang dilihat itu berkompeten, ya bisa dipercaya. Itu dilihat dari hal seperti itu. Ya tidak gonta-ganti nomor HP, email, Facebook, Instagram gonta-ganti. Alasannya sepele, lupa password, lupa email. Itu konyol sekali. Kalau anak-anak yang cerdas jangan sampai seperti itu. Ya, mulai sekarang dijaga. Keaktifan nomor handphone setiap bulan dicek. Ya, begitu masa tenggang diisi pulsa. Seperti Pak Denny ngisi pulsa paling 5.000. Ya, untuk Telkomsel itu begitu SMS 1 bisa digunakan untuk 1 bulan. Pak Denny SMS 1
ya. SMS 1 yang Telkomsel ya. Itu kan 350 bayarnya rupiah. Itu digunakan aktif untuk 1 bulan. Nah, itu dijaga jangan sampai hangus. Ya, apalagi yang di rumah menggunakan WiFi, hati-hati. Nomor handphone kalian diamati keaktifannya. Ya, jangan sampai itu hangus. Apalagi yang kemarin sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah ya untuk belajar. Nanti ketika Vicon gunakan itu. Ya, kenapa kok SMP 1 kok ini tahun ini kok Vicon terus? Ya karena internet belajar kalian tidak pernah kalian gunakan. Ya. Itu. Besok kalau sudah mendapatkan lagi ya itu dimanfaatkan untuk Vicon. Vicon kan menggunakan Meet, Zoom, ya Teams itu kan tidak bayar. Ya, itu dimanfaatkan. Loh, itu luas kalau mau dibahas Mas ya dan Mbak. Itu apa yang saya ucapkan ini luas, meluas gitu loh. Ya, jadi kita tidak fokus tadi membicarakan email. Tahu-tahu kemana-mana kan gitu toh. Ya, kita belajarnya kelas 8 itu seperti ini. Ya, kita bedakan tidak seperti kelas 7. Kalau diskusi, kalau kelas 7 kan cenderung kalian saya berikan apa itu tampilan rangkuman materi, bahan ajar seperti itu. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini webblog. Nah, webblog itu siapa yang punya blog? Ini. Ada yang punya blog? Dulu Pak, dulu saya juga kadang nulis Pak blog, tapi sekarang udah enggak. Oh. Ya itu sama dengan Pak Denny zaman dulu. Saya punya blog, ya tapi saya sering nulisnya sekarang di website sekolah ya. Saya fokuskan di website sekolah itu. Kalau kamu baca-baca di website sekolah itu kebanyakan yang menulis saya ya dari awal. Jadi saya itu penulis di website. Ini saya kebetulan ya kemarin sudah saya sampaikan mengajak teman kalian ya. Ada yang saya ajak untuk berkolaborasi untuk menulis juga ya. Kadang itu penulis ya, menulis di weblog ini Mas Aril ya. Ini kadang bosan Mas. Bosan menulis terus itu juga ada bosannya. Akhirnya ganti ke website. Website juga bertahun-tahun akhirnya juga mengalami kebosanan. Nanti ganti apa lagi ya. Ini sebagai sarana kalian ya. Daripada kalian ini sebagai dokumentasi. Ini contoh saya. Saya membuat blog itu tahun 2005. Ya, tahun 2005. Itu kan tersimpan di situ terus sampai sekarang. Ya, itu riwayat kita. Coba kalau kamu simpan di WA, masih apakah ada tahun 2005? Aja hilang mesti. Ya, daripada ditulis di seperti itu, mending di itu apa? Di blog. Pak, di Facebook kan bisa, Pak. Di Instagram itu kan ada foto saya, ada tulisan saya, Pak. Nah, ini saya cerita ya. Saya punya nih. Saya itu dokumentasinya kuat. Saya punya ribuan foto di Facebook dihapus sama Facebook. Nah, kenapa, Pak? Nah itu saya juga kurang tahu. Ya ternyata tanpa kita sadari foto-foto yang sudah kita unggah di media sosial itu ternyata tanpa sepengetahuan kita namanya sudah ratusan foto, ribuan foto ya, kita sudah lupa. Itu ternyata ada yang dihapus salah satu foldernya. Nah, itu saya mengalami. Ya makanya daripada seperti itu, mending kalian simpan di blog kalian. Ya. Kamu simpan, tidak usah dipublish bisa. Kan opsinya kan ada dua. Kamu publish bisa dibaca oleh orang lain dan yang tidak bisa. Ya, kalau kamu pengen hanya sekedar pribadi, ya tidak usah dipublish. Tapi email, password disimpan benar-benar. Karena kalau sudah, ini seperti Mas Aril sudah pernah membuat ya, kemungkinan besar username-nya sama password-nya lupa ini Mas. Ya Pak tidak Mas? Ini Pak, kalau buat itu tuh enggak. Kalau Gmail gitu saya jarang lupa Pak. Ingat terus. Oh ya itu. Gini Mas, dicatat. Kemudian yang saran saya berikutnya, rutin. Secara rutin, password-nya diganti. Ya kalau saya lagi mesti ke LMS saya buka Gmail dulu Pak. Dari Gmail sekolah, dari Gmail juga saya buka dulu. Ya bagus, ini ada contoh dari teman kalian ya anak-anak ya. Ada teman kalian yang rajin untuk membuka emailnya. Ya. Tapi saran saya jangan sering gratisan memasukkan emailmu pada iklan-iklan itu Mas ya, kasihan emailnya nanti dikasih email orang-orang itu biasanya promosi itu masukkan. Biasa aku juga punya ini Pak, satu email yang emang bukan penting-penting banget, semisal link website ini butuh email tapi tidak kurang terpercaya, saya pakai email itu yang tidak terlalu digunakan.
Ya itu bagus ya. Mulai mengelola lebih dari satu email ya. Nanti dicatat Mas. Jangan sampai aku hafal passwordnya kui terus. Nggak. Password itu kalau di sekolah, password sekolah 1 tahun lah saya ganti. Ya saya ganti. Karena pernah website sekolah itu dibajak 2 kali. Ya sudah diganti password masih dibajak terus itu. Ya saya juga heran gitu sampai kok sempat untuk kepentingan anak-anak belajar seperti ini kok bisa dihack itu tujuannya apa gitu. Sekolah ini pernah 2 kali ya. Tapi alhamdulillah bisa kembali tanpa menebus. Biasanya disuruh nebus. Gitu. Ya itu bagus Mas ya. Itu contoh dari teman kalian yang tiap hari yang dicek adalah email. Pak mau ngomong Pak. Ya, silakan. Itu mungkin hackernya mau belajar Pak. Jadi Ya. kertas web sekolah. Mau nulis sebetulnya. Mau nulis tapi malu-malu dia ya. Itu Mas ya. Kemungkinan banyak sekali seperti itu ya. Atau mungkin mengingatkan ya yang mengelola ini untuk lebih hati-hati lagi ya itu. Itu ya, terima kasih Mas ya. Kemudian kita kembali ke materi yaitu jejaring sosial atau media sosial. Nah, ini yang populer ya. Ini kalian harus bijak ya. Harus bijak share. Sebelum share paling tidak dibaca-baca dahulu. Jangan sok-sokan. Tapi ada juga yang terlalu diam. Tahu tapi diam aja, tidak berbagi. Itu banyak. Termasuk Pak Denny. Pak Denny banyak tahu tapi tidak sering saya bagi-bagi ya. Nanti takutnya dikira sok-sokan ya, sering-sering akan ngomong Pak Denny akan share gitu. Ya kita harus membatasi lah. Misalkan saya membuat tutorial baru ya saya share untuk anak-anak. Ya sekedar anak-anak yang kita hadapi aja kalian itu toh. Itu saya share. Saya nggak mungkin share di orang-orang yang tidak berkepentingan karena pasti nggak mau melihat kan gitu tuh. Nah jejaring sosial ini sekarang kan Facebook terhubung dengan Facebook, WA, Instagram, email, nomor HP 5 ya. 5 ini terhubung dalam satu kesatuan sekarang ya. Ada kelebihan dan kelemahannya. Dipelajari kenapa kok sekarang ketika buka WA itu ada tulisan from Facebook, kemudian buka Instagram itu ada tulisannya from Facebook, ya tak? Mengamati tidak tulisan seperti itu? Sering Pak. Mengamati Pak. Ya, itu kenapa? Itu ada plus minusnya, nanti dipelajari. Ketika muncul seperti itu, saya juga mempelajari. Oh, ternyata kelebihannya, kelemahannya seperti ini. Ya, seperti itu. Lah, media seperti ini juga dianggap baru ya. Karena ini jejaring sosialnya yang dibahas, bukan media sosialnya. Ya, saya menggunakan Facebook itu 2009, baru 2009. Ya, saya gunakan untuk dokumentasi pribadi kebanyakan. Ya, jarang sekali add friend orang-orang yang tidak saya kenal ya, karena itu nanti ketemunya dia memanfaatkan apa yang kita miliki seperti itu. Gimana? Ya Mas Vino, gimana? Gitu ya. Tuh. Kemudian cold storage ya, ini nanti saya punya rencana ini gagasan cold storage ini akan saya bahas untuk praktikum. Jejaring sosial ini juga ya. Ini media penyimpanan data yang ada tidak tahu kemana. Misalkan contohnya kalian punya Google Drive ya atau OneDrive. Kalau Pak Denny ini yang saya gunakan untuk Meet ini, saya cerita ya. Tapi bukan pamer, hanya cerita sharing ya. Guru yang dibuatkan sama pemerintah atau kementerian itu menggunakan Belajar ID itu menyimpannya di cold storage-nya ini unlimited. Oh, enak toh? Pandemi ini ternyata juga membawa dampak bagus buat misalkan saya sendiri. Saya memiliki cold storage media penyimpanan data saya di internet, di Google Unlimited menggunakan akun yang diberikan oleh pemerintah. Yang saya gunakan kenapa kok Pak Denny sekarang menggunakan Meet terus? Ya, karena itu saya memiliki unlimited ya storage. Yang kedua, saya memiliki di Office. Kalau Office itu biasanya kan berbayar ya. Office 365. Saya diberi akun sama pemerintah sebagai pendidik, itu juga unlimited di OneDrive. Jadi kalau di Google itu namanya Drive, Google Drive.
Kalau Microsoft itu namanya OneDrive. Itu juga unlimited. Ya, mau pakai Teams, tak jebole meh Vicon, meh rekam, meh berbagi, meh apa-apa itu unlimited untuk apa pendidik ya. Nah, sementara yang kalian gunakan kan ada batasnya nih, misalkan Google Drive kalian kan 15 giga tuh itu. Tuh, kalau yang sudah pinter ngoprek atau dan sebagainya atau beli akun apa itu Google yang unlimited juga ada. Tapi itu kan bahaya ya, karena gimana namanya bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, kemudian kamu membeli akun itu digunakan untuk menyimpan yang penting-penting. Nah, aku dibuka kono, sana mesti tahu itu hal seperti itu. Ya kalau saran saya ya dikurangilah, hati-hati gitu. Gitu ya, itu seputar tentang cold storage. Menarik ya ini ya. Jadi Pak Denny memiliki cold storage, flash disk, hard disk eksternal di dunia maya unlimited, ada 2 akun. Nah, itu biasanya saya gunakan untuk menyimpan rekaman-rekaman mengajar saya. Walaupun mengajarnya sederhana seperti ini. Gitu ya. Pak, saya juga pengen nih Pak. Ya, belajar dulu aja, jadi pelajar, nanti setelah jadi belajar, bekerja baru memikirkan hal seperti itu. Ya. Nanti ujung-ujungnya kamu gunakan untuk penyimpanan game. Game yang bergiga-giga itu ya. Ya ini sekedar sharing aja. Anak-anak yang ketika belajar di sekolah, itu di perpus kan ada komputer gratis sama internet ya. Itu biasanya anak-anak itu download unlimited di sekolah kan unlimited itu internetnya. Nah, biasanya malah digunakan untuk download game 5 giga, 10 giga ditinggal sampai misalkan pagi ke perpus, download ditinggal. Kemudian nanti istirahat kembali ke sana ngambil lagi. Nah, itulah godaan kalian itu adalah seperti itu, download tapi nggak pernah digunakan. Ya Mas ya. Itu kan Jangan sering download. Memanfaatkan Pak dari pakai kuota. Tapi Mas, biasanya saya sharing downloadan yang sudah kamu kumpulkan itu paling ya 1-2 yang kamu gunakan. Itu hampir tiap hari download, bayangkan itu sampai saya itu yang ngurusi di perpus komputer itu sampai heran, harddisk kok penuh kenapa, itu saya lihat lah sini downloadan game, film-film lah dan sebagainya itu. Nah, seperti itu. Ya, itu ya, ini hanya sekedar sharing gitu ya. Terus saya lanjutkan ya, berikutnya adalah aplikasi berbasis, ya ini kurang R yang nanti saya edit, berbasis cloud. Ya, aplikasinya itu maksudnya misalkan saya di HP mau menggunakan Google Drive, ya ada aplikasinya. Ya harus ada aplikasinya itu untuk menyimpan foto-foto yang ada di galeri HP saya ke cold storage saya. Ya, jadi itu menghubungkan. Ya, kalau kita punya cold storage itu harus ada alat penghubungnya. Alat penghubungnya ini namanya aplikasinya aplikasi berbasis cloud. Gitu ya. Nah, manfaatnya gini. Misalkan saya menyimpan ketikan. Kemudian saya share, misalkan saya menyimpan di Google Drive. Saya share linknya, saya berikan ke Mas Bama. Nah, link ini nanti dibuka Mas Bama langsung mengedit tulisan saya, itu bisa. Ya. Jadi tulisan saya yang saya simpan di aplikasi berbasis cloud ini bisa langsung diedit di seketika di situ. Jadi nanti modelnya tidak revisi kirim per WA, misalkan saya berikan ketikan, terus diketik, direvisi, dikirimkan kembali ke saya. Nah, itu kan beberapa kali kerja. Tapi kalau menggunakan aplikasi berbasis cloud, kita menulisnya hanya sekali. Lah, ini saya pengen juga ajarkan pada kalian. Nanti untuk praktikumnya ya. Untuk praktikumnya nanti kalian berkolaborasi, misalkan Mas Ariel dengan Mas Brahma. Ya, ngetik di satu file yang mana 2 orang ini melakukan editing. Ya, tapi filenya hanya satu, yaitu menggunakan aplikasi berbasis cloud ini. Kira-kira menarik enggak ini untuk dipraktekkan anak? Mungkin nanti Pak untuk membuat beritanya Pak. Ya, nggak maksudnya dari segi kamu tidak penulis berita Mas. Misalkan saya anggap sebagai peserta didik biasa. Kira-kira hal seperti ini menarik apa? Tidak perlu diajarkan apa tidak prakteknya? Sangat menarik Pak. Sangat menarik ya. Ya, nanti saya matangkan dulu, kemudian saya demokan. Ya, gitu ya. Itu. Untuk ke depan aja sudah usah saya jelaskan sekarang, nanti bingung malah, gitu ya. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Kemudian mesin pencari.
Nah, kalian kan biasanya buka, misalkan mau ada tugas nih dari informatika, wah kamu bingung jawabannya apa, yang kamu buka mesti kan Google ini. Padahal mesin pencari itu banyak sekali. Ya, mesin pencari itu tidak hanya Google, ada Bing, ada Yahoo, ya, wah macam-macam, ya. Itu perlu kita bahas juga dalam praktek. Di mana di Google, di buku kalian di halaman 34 sampai apa ini ya, 34 sampai 40 ini membahas tentang apa itu cara mencari sesuatu menggunakan mesin pencari. Ya, itu nanti kamu baca-baca dulu deh. Ya. Nanti ini bisa digunakan untuk praktek juga. Jadi informatika ini tidak melulu kita teoritis. Seperti ini kan teoritis nih. Pak Denny ngomong wae rabar-bar. Ya, seperti itu. Nggak asik ini. Nah, nanti ke depan saya memikirkan hal praktek. Saya akan mendemokan. Ya, mendemokan yang lebih asik daripada ngomong seperti ini. Ya, tentang ini tadi. Ya, cold storage berbasis code, kemudian mesin pencari. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini mesin pencari. Ya, ini yang akan kita bahas di praktek-praktek yang depan ya. Ini yaitu pengembangan algoritma pencarian. Jadi untuk mencari supaya lebih jitu untuk mendapatkan sesuatu itu ada caranya. Ya, caranya yaitu yang pertama kamu harus mempelajari tentang faktor penentu hasil pencarian yang ini. Ya, ini mengerti query pencarian, kesesuaian halaman web, kualitas konten, kegunaan halaman web. Ya, kemudian konteks pengaturan pencarian. Nah, ini kamu pelajari. Selama ini kan tidak. Kamu buka Google, kamu ketik apa yang kamu inginkan, dah cari kan gitu dak toh. Nah, ternyata kalian ada kelewatnya juga. Ya, kalau ada tugas biasanya ya, ini yang pengalaman Pak Denny ya. Saya tanya, coba kalian searching di Google pengertian dari informatika. Langsung berlomba-lomba. Informatika adalah enter kan gitu toh. Ketemunya satu kelas 99% ketemunya sama. Ya, karena apa? Mereka hanya mengetikkan informatika adalah. Ya, padahal di situ kontennya yang dimasukkan adalah ini. Macam-macamnya ini. Gitu ya. Nah, itu juga sepertinya saya tertarik juga untuk ngajari kalian untuk praktek di hal yang seperti ini. Itu ya. Jadi nanti dibahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian organisasi informasi pada mesin pencari Google. Kenapa kok Google bisa sehebat itu? Ya, itu kamu harus ngerti. Ya, ternyata terorganisir itu dikelola dengan baik oleh Google. Ya, tidak sekedar sak-sae. Ya, tidak. Google besar itu karena berkembang dengan kolaborasi dengan organisasi atau komunitas lah. Ya, komunitas yang banyak sekali. Kemudian, nah ini menggunakan mesin pencari Google, yaitu cara menggunakannya bagaimana, lewat aplikasi atau lewat web browser. Nah, ini juga harus dipelajari. Terus Google penerjemah, ini fungsinya apa? Fungsinya banyak ya. Pernah enggak kalian kebingungan dalam bahasa Inggris, kemudian kamu tinggal translate, ya enak, udah ketemu. Ya, itu pernah ya? Pernah enggak? Menggunakan Google terjemahan. Pernah ya. Nah, itu jadi di sini kelanjutannya nanti untuk praktek aja ini ya. Kemudian ini teknik pencariannya yang lebih dijelaskan, yang untuk apa ini ya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih itu ada tekniknya, yaitu mencari dengan frasa, pengecualian, format file tertentu, domain tertentu, pencarian gambar. Ini jadi untuk mendapatkan yang lebih ada triknya. Nah, sebelum itu saya bahas, silakan nanti kamu buka ya di buku kalian ya. Nah, ini tugasnya ini. Yang pertama, mempelajari lebih lanjut buku informatika halaman 27 sampai 52. Ya, kamu kalau tertarik buku yang sudah kamu pinjam dari perpustakaan itu luar biasa ya, isinya banyak sekali informasi terbaru, termasuk up to date. Karena apa? Kebetulan informatika ini adalah pelajaran baru ya, ini kan baru 3 tahun loh, baru 3 tahun hangat-hangatnya, jadi bukunya mesti baru informasinya. Apalagi penerbit yang saya tunjuk ini, saya tidak promosi, kemudian buku yang kamu pegang
penerbit yang kamu bawa itu, bukunya itu bagus. Ya, saya sudah memilih dari sekian penerbit, ya, itu silakan dimanfaatkan. Jangan sampai bukunya ini wah masih bagus, ya, masih bagus, nggak pernah dibaca, sekedar disuruh minjem, ya, jangan sampai seperti itu. Ya, dibaca-baca seperti ini. Gitu ya. Kemudian selalu mengikuti Vicon. Ya, jadi Vicon ini ada hal yang bermanfaat, lebih bermanfaat daripada, jadi menutup kekurangan yang ada di buku. Ya, ini kan saya jelaskan toh. Jadi ketemu dengan Pak Denny itu diajari pengalamannya Pak Denny, kalau ada pas bahas apa itu saya berikan. Ya, kelebihannya di situ. Gitu ya. Ya, kalau sudah ada yang mau bertanya pada saya seputar ini tadi. Halo, ada yang tanya enggak ya? Saya buka layanan tanya jawab. Bingung? Apa ya? Sementara belum, Pak. Waduh, belum Mbak ya. Ya, gini Mbak, tak beritahu ya. Ini kan masih banyak nih waktunya, masih 20 menit. Sebelum kamu ketemu dengan Pak Denny toh, kamu itu baca dulu buku, ya, buku informatika. Mesti kandi kan ngerti toh, San. Cowok-cowok saya. Setelah membaca ini mesti ono sing ra mudeng. Simpen jadi pertanyaan. Caranya gitu, ya. Ketika seperti ini tidak menyimak, ditanya mesti nggak mudeng mau tanya apa, ya. Itu tips, ya, itu tips untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu ya anak-anak ya. Nah, saya minta tolong untuk absen silakan nyalakan kamera sebentar untuk saya screenshot. Minta tolong kameranya di apa ya? Di-on-kan lah ya. Rambutku gondrong ya, Pak. Ya, nanti cukur karo gondrong itu ya. Ya, yang kameranya rusak ya. Ini Mas Cesar ini dirapikan ya. Biar lebih ganteng. Lah kamu itu apa, musisi, seniman atau pelajar? Ya Mas ya, nanti cukup dirapikan gini. Ya, Pak. Ya. Oke, sebentar saya screenshot sebentar ya. Tahan dulu. Ya, dimanis-manis ke. Saya tak simpan dulu. Saya ini screenshotnya biar. Nah. Sekali lagi, jangan keluar dulu sebelum saya perintahkan, karena di sini ada absennya di sini ya. Saya tidak ngabseni satu-satu. Seperti guru yang lain itu ngabseni kan satu-satu. Kalau saya enggak, ya jangan keluar dulu sebelum saya absen. Sebentar, tunggu sebentar. Ya ini baru direcord ya, set tersimpan. Nanti kalau saya sudah tutup, kamu baru keluar ya. Tuh. Nah, ini absennya sudah keluar. Sebentar, jangan keluar dulu, belum berdoa ya. Kita biasakan sebelum dan sesudah belajar itu kita kita akhiri dengan berdoa ya. Itu ya anak-anak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya itu kita akhiri ya pertemuan kali ini, yaitu dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Ya. Itu jangan lupa besok Kamis kamu buka LMS, buka bahan ajar untuk mengingat apa yang sudah saya terangkan, mengerjakan forum diskusi. Ya. Itu kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya.